dahulu, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar dengan niatan semoga kita senantiasa dalam hidayah Allah dan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Terima kasih. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Aufa Nagi Agustin, Abel Liana Putri, Hilmah Maisaro. Oh ya, itu kenapa kok tidak pakai kaos kaki? Oh iya, butuh air. Sudah lapor tadi kepada keamanan OSIS. Oh iya, baik. Ya. Sebelum memulai pelajaran, yuk bersama-sama kita tepuk semangat. Hu ha, hu ha, hu ha. Ya. Materi kali ini adalah tentang sholat sunnah, muakkad dan ghairu muakkad. Namun terlebih dahulu Ibu akan bertanya kepada kalian, apa itu yang dimaksud dengan sunnah? Ada yang tahu? Oh ya, bagus sekali. Nah, jadi kesimpulannya yang dimaksud dengan sunnah itu adalah bahwa amalan atau pekerjaan yang ketika kita melakukannya, apabila kita melakukannya, kita akan mendapatkan pahala. Namun, semisal kita meninggalkan amalan tersebut, kita tidak akan mendapatkan dosa. Nah, itu tentang sunnah. Nah, selanjutnya anakku sekalian yang saya banggakan, pada kali ini Ibu akan membagi kelompok untuk kalian itu berdiskusi dengan teman-temannya. Jadi ini kan untuk kelas 7A ini kan ada 20. Jadi Ibu akan bagi menjadi 4 kelompok. Nah, jadi masing-masing kelompok ini terdiri dari 5 siswi. Kelompok kedua juga 5 siswi. Begitu selanjutnya sampai menjadi 4 kelompok. Nah, selanjutnya kalian ini semuanya menyaksikan video yang akan Ibu tayangkan setelah ini. Jadi kalian itu menyimak dari video yang akan Ibu tayangkan, kemudian setelah itu dipahami apa dan bagaimana video tersebut, dan setelah itu kalian membuat pertanyaan. Masing-masing kelompok itu 3 pertanyaan saja, seperti itu ya. Nah, kemudian dari berbagai pertanyaan itu, dari kelompok yang kalian buat pertanyaan itu, nanti pertanyaannya akan Ibu bagikan kepada kelompok lainnya. Jadi selang-seling. Kelompok yang satu pertanyaannya akan dilempar pada kelompok yang ketiga misalnya, atau yang kelompok kedua akan dilempar kepada kelompok yang keempat. Begitu seterusnya. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita bertemu lagi dalam pelajaran fikih kelas 7.
Sekarang kita akan membahas tentang sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Pelajaran ini merupakan pelajaran untuk kelas 7 semester genap, tingkat madrasah sanawiyah. Yang pertama, kompetensi dasar yang harus diketahui oleh adik-adik agar pembelajaran ini terarah adalah menganalisis sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghairu mu'akkad, mengkomunikasikan hasil analisis tentang sholat sunnah mu'akkad dan sunnah ghairu mu'akkad. Kemudian yang kedua, indikator kompetensinya adalah mengkategorikan bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Menyusun secara terperinci bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad sebagai satu kesatuan tata cara pelaksanaan. Mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Sekarang sholat sunnah. Sholat sunnah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, sholat sunnah mu'akkad. Yang kedua, sholat sunnah ghairu mu'akkad. Selanjutnya, pengertian sholat sunnah mu'akkad. Secara bahasa, sunnah mu'akkad itu adalah sunnah yang dikuatkan atau sangat dianjurkan. Sedangkan secara istilah, sunnah mu'akkad itu merupakan ibadah-ibadah yang selalu dijalankan atau dilestarikan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak ditinggalkan, kecuali sekali atau dua kali untuk memberi petunjuk bahwa ibadah tersebut tidak wajib hukumnya. Nah, yang termasuk dalam sholat sunnah mu'akkad. Yang pertama adalah sholat rawatib. Sholat rawatib ini adalah sholat sunnah yang menyertai dan mengikuti sholat fardu yang 5 waktu, sebelum maupun sesudah sholat fardu. Biasanya, sholat sunnah ini dikerjakan 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dan sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Yang kedua adalah sholat tahajud. Sholat tahajud ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya dengan ketentuan setelah tidur meski sebentar. Yang ketiga, sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunnah yang jumlah rakaatnya ganjil. Sholat ini juga dikerjakan di malam hari. Yang keempat, sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada tanggal 1 Syawal di pagi hari setelah umat Islam sebulan penuh menunaikan ibadah puasa Ramadan. Yang kelima, sholat sunnah Idul Adha. Sholat Idul Adha ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang keenam, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan saat baru memasuki masjid sebelum duduk.
Sholat ini adalah juga bisa disebut untuk menghormati masjid. Yang ketujuh, sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Jumlah rakaat ini berdasarkan jumhur ulama berbeda-beda. Ada yang 20 rakaat dan ada 8 rakaat. Selanjutnya, pengertian sholat sunnah ghairu mu'akkad. Sunnah ghairu mu'akkad ini secara bahasa adalah sunnah yang tidak dikuatkan, tetapi dianjurkan. Secara istilah, sunnah ghairu mu'akkad merupakan amalan yang Nabi Muhammad SAW tidak selalu melakukannya setiap saat. Tetapi terkadang beliau melaksanakannya, juga meninggalkannya dalam waktu yang berbeda. Nah, yang termasuk pada sholat sunnah ghairu mu'akkad ini apa saja? Yang pertama adalah sholat duha. Sholat duha ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan mulai matahari terbit sampai menjelang duhur. Yang kedua, sholat istisqa. Sholat istisqa ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebagai bentuk permohonan kepada Allah untuk meminta hujan. Yang ketiga, sholat gerhana matahari. Sholat gerhana matahari ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan karena sebab terjadinya gerhana matahari. Yang keempat, sholat gerhana bulan. Sholat gerhana bulan adalah sholat sunnah yang dikerjakan karena sebab terjadinya gerhana bulan. Nah, kedua sholat gerhana ini juga disunnahkan memakai khutbah. Apa saja hikmah melaksanakan sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad? Yang pertama, menutupi kekurangan di sholat fardu. Subhanallah. Kemudian yang kedua, bisa menemani Rasulullah di surga. Amin. Yang ketiga, dosanya berguguran ketika ruku dan sujud. Masya Allah. Yang keempat, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, doanya mustajab. Amin. Yang keenam, derajatnya diangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kan ya? Sudah kalian simak tadi video yang telah Ibu tayangkan tadi. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Masing-masing kelompok ini memberikan atau membuat 3 pertanyaan. Ya, ini Ibu bagikan kertasnya, kalian buat 3 pertanyaan. Sudah? Nah, tugas-tugas yang kalian lakukan ini akan Ibu lempar kepada kelompok yang lain, akan diselang-seling. Jadi tugas yang diselesaikan oleh kelompok 1 berupa pertanyaan ini akan dilempar kepada kelompok yang ketiga. Begitu juga kelompok yang ketiga akan dilempar kepada kelompok yang keempat.
sudah dipahami, sudah didiskusikan bersama. Nah, sekarang kalian ini memberikan tanggapan. Boleh yang jadi ketua kelompok, boleh anggota kelompoknya. Jadi masing-masing dari kalian ini memberikan tanggapan. Delegasi dari per kelompok ini memberikan tanggapan. Memberikan jawaban. Itu di kertasnya kan sudah tertera 3 pertanyaan. Jadi silahkan pertanyaan itu kalian dijawab semampunya. Pertanyaan itu kan telah kalian diskusikan bersama tadi. Setelah dilempar kan didiskusikan oleh kalian bersama. Nah, hasil diskusinya itu kalian dari kelompok 1 maju ke depan, delegasinya siapa untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang ada di kertasnya kalian itu, yang ada di tugasnya itu. Kelompok 1. Ya, bagus sekali untuk kelompok 1. Terima kasih. Yuk kita kasih aplaus untuk kelompok yang pertama. Yuk selanjutnya kelompok kedua maju ke depan memberikan tanggapan. Ya, luar biasa sekali. Aplaus lagi untuk kelompok yang kedua. Ayo kelompok ketiga maju sini. Oh iya, luar biasa. Bagus sekali. Aplaus lagi untuk kelompok yang ketiga. Selanjutnya mari ke sini. Kelompok yang keempat. Ya, luar biasa sekali. Perjuangan kalian membuahkan hasil yang luar biasa. Saya ucapkan kepada kalian semua selamat. Semoga sukses ke depannya. Nah, jadi Ibu simpulkan kembali pelajaran ini terkait tentang sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad, bahwa sholat sunnah muakkad itu terbagi menjadi 2. Sholat sunnah itu terbagi menjadi 2. Sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Untuk yang sholat sunnah muakkad ini contohnya adalah seperti sholat sunnah rawatib. Yang pertama, bahwa sholat sunnah rawatib ini adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu yang 5 waktu. Boleh dilakukan sebelum atau sesudahnya, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sebelum dan sesudah isya. Kemudian yang kedua adalah sholat tahajud, di mana sholat tahajud ini dikerjakan pada malam hari dan ketentuannya itu adalah harus dilaksanakan setelah kita tidur, meskipun itu tidurnya adalah sebentar. Kemudian selanjutnya adalah sholat witir, dan pelaksanaannya ini juga adalah pada malam hari, dan ini rakaatnya ganjil. Kemudian yang keempat itu sholat Idul Fitri, di mana sholat Idul Fitri itu adalah dikerjakan setelah umat muslim itu selesai menunaikan ibadah puasa sebulan penuh itu, dan pelaksanaannya ini di pagi hari. Yang kelima itu adalah sholat Idul Adha.
Nah, sholat Idul Adha ini dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, dan pelaksanaannya ini juga sama seperti sholat Idul Fitri, yaitu pada pagi hari. Nah, kemudian yang keenam itu adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini biasanya dilakukan adalah saat kita itu baru memasuki masjid sebagai penghormatan kepada masjid. Kemudian yang terakhir adalah sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini biasanya kita lakukan itu ketika pada bulan Ramadan, pada malam hari, yaitu setelah sholat isya. Jumlah rakaatnya ini berbeda-beda, seperti yang telah disampaikan tadi di video, ya. Ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat. Selanjutnya yang termasuk kepada sholat sunnah ghairu muakkad. Nah, sholat sunnah ghairu muakkad ini yang pertama adalah sholat duha. Sholat duha ini pelaksanaannya adalah pada pagi hari, mulai terbit matahari sampai menjelang zuhur. Nah, kemudian yang kedua adalah sholat istisqa. Sholat istisqa ini adalah sholat minta hujan. Kemudian yang ketiga adalah sholat gerhana matahari. Nah, sholat gerhana matahari ini adalah dikerjakan karena disebabkan terjadinya gerhana matahari. Kemudian yang keempat ini adalah sholat gerhana bulan, di mana sholat gerhana bulan ini dilakukan karena terjadi gerhana bulan. Nah, keduanya ini antara sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan ini juga disunahkan untuk disunahkan memakai khutbah. Nah, itu ya materi tentang sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Semoga pertemuan kali ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah sehingga minggu depan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Ibu juga akan memberikan soal kepada kalian untuk kalian kerjakan. Setelah itu, ya, sini ke kelasnya ini untuk memberikan soal. Ya, baik, terima kasih. Ini soal-soalnya sudah dikumpulkan. Akan Ibu koreksi dulu ya. Akan Ibu bagikan pada pertemuan minggu depan. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.